Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Bikers Bikers. Teman-teman semua, kalau boleh saya mengibaratkan, kendaraan itu ibaratnya etalase dari diri kita. Mau itu motor, mau itu mobil, mau itu sepeda sekalipun, itu adalah menggambarkan bagaimana pribadi kita. Jadi kalau sebuah kendaraan itu terawat, bersih, itu menggambarkan pemiliknya adalah orang-orang yang apik, orang-orang yang peduli dengan kebersihan. Ada banyak faktor yang bisa kita nilai dari sebuah kendaraan itu, apakah dia terawat atau tidak. Jadi dari mulai catnya itu bagus ya, terawat, juga krum-krumannya misalnya itu terawat juga, terus aksesorisnya juga bagus gitu. Kemudian mesin juga nggak ada yang oli yang netes, kemudian juga nggak ada lumpur atau kotoran-kotoran yang berkarat gitu ya, yang sudah menempel ketat gitu. Itu ciri-ciri sebuah kendaraan itu terawat atau tidak. Teman-teman biker semua, di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara memanfaatkan aksesoris-aksesoris second agar lebih kinclong lagi, tampak seperti baru, tanpa perlu kita mengeluarkan uang banyak. Nah, teman-teman biker semua, gimana caranya? Gimana kita menyulap aksesoris ini menjadi lebih kinclong lagi, lebih keren lagi, dari tampak seperti baru? Yuk kita sama-sama simak videonya. Teman-teman semua, ada banyak bagian di Honda Win yang bisa mendongkrak penampilan motor kita. Salah satu bagian itu adalah lampu rem dan lampu sen. Lampu rem dan lampu sen Win, termasuk juga lampu depan utama, itu ibarat etalase motor. Makin bagus dan kinclong, penampilan motor kita akan terdongkrak. Cuma karena harga part Win sekarang itu yang orisinil, mahal banget, jadi kayaknya bukan hal bijak kalau kita maksa untuk beli baru. Kalau di motor kita udah nempel mika lampu sen yang ori dan lampu rem yang ori, tapi kondisinya udah kurang mulus, jangan takut teman-teman bikers. Bisa kita buat kayak baru lagi. Dengan merekondisi, berarti kita akan banyak menghemat uang. Apalagi berdasarkan pengalaman saya, kalau kita beli part yang baru, yang ori, itu belum tentu kualitasnya lebih bagus daripada part yang produksi pertama. Nah, gimana teman-teman bikers semua prosesnya? Yang pertama tentu saja kita harus membersihkan mika lampu sen dan lampu remnya ya, dari kotoran-kotoran yang menempel. Baik itu kotoran yang menempel di luar atau di bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalam kita pertama harus membuka dulu lampu sennya, mikanya, kemudian kita bersihkan dengan cara mencuci dengan air sabun, dengan mensikat ya. Nggak cuma bagian yang kotor, yang berlumpur, tapi juga bagian-bagian yang soket-soket kita bersihkan, kita amplas biar lebih bagus koneksinya. Kemudian juga mika bagian luar kita amplas juga, kita bersihkan. Dan biar nggak menggores bagian mikanya, kita pakai amplas nomor 1000, yaitu amplas yang halus biar permukaan tetap mulus. Kemudian juga kita setelah selesai kita bersihkan, kita cuci karena kita akan merekondisi. Kemudian juga bagian dalam kita sikat juga, bagian luar kalau yang ada debu atau lumpur atau kotoran yang nempel kita bersihkan juga. Kemudian ya kita cuci lagi, semuanya kita cuci lagi, mika remnya, mika lampu sennya, sebelum persiapan untuk kita rekondisi. Nah, ini ya teman-teman biker semua, kondisi setelah dicuci kan kinclong nih, mengkilat ya, masih kena air. Nah, kondisi seperti inilah yang akan kita pertahankan, yang akan kita capai hasil akhirnya yang kinclong kayak baru habis dicuci. Alat apa yang kita pakai? Nah, ini dia kuncinya. Kuncinya ada di P-Lock Clear. Nah, P-Lock Clear ini yang akan kita pakai untuk membuat kondisi mika lampu sen dan lampu rem belakang kita kinclong. Jadi kondisi kayak basahnya itu, efek basahnya itu akan kita pertahankan dengan cara kita semprot dengan P-Lock Clear. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan di toko-toko. Nah, sebelum kita cat pakai clear, tentu kita keringkan dulu. Kita keringkan pakai tisu biar lebih cepat pengeringannya.
Kemudian setelah itu kita keringkan dengan cara alami, yaitu dengan cara dijemur. Harga pilok clear sendiri di toko-toko berkisar antara 25-30 ribu. Jauh lebih hemat daripada kalau teman-teman membeli dengan yang baru ya. Nah, kita mulai proses pengecatannya. Kita mulai dengan cara menyemprot tipis-tipis, ya prosedur standar ya kalau kita ngecat pakai cat semprot, cat kaleng. Tipis-tipis aja, jangan sampai terlalu tebal. Kemudian kita biarkan dan kita biarkan sampai kering dulu. Nah, teman-teman semua bisa lihat ya, itu baru satu jalan tapi udah kelihatan kinclong, udah kelihatan efek basahnya. Dan kita akan siap-siap untuk pengecatan tahap kedua, lapis kedua atau tahap akhir. Nah, ini bisa kelihatan ya, cakep banget, hasilnya oke banget. Ini baru sekali jalan. Nah, mika rem lampu belakang merek Stanley. Nah, itu merek Stanley. Kita nggak perlu beli baru, tapi seperti baru secara kondisi. Nah, sekarang kita cat pilok clear yang tahap kedua, tahap akhir, sama jangan terlalu tebal. Nah, karena sudah tanggung dibuka, jadi rumah belakang lampu sennya kita cat juga pakai cat pilok warna hitam doff. Nah, ini buat mika lampu sennya kita cat juga dengan pilok clear. Nah, teman-teman semua, ini cara ini sudah saya praktekkan sejak lama. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa harus di clear, ya karena itu buat mencapai efek basahnya dan juga untuk proteksi. Jadi kalau misalnya ada kena lecet atau kena benturan, kena tergores, jadi si mikanya nggak langsung kena, tapi si clearnya dulu yang kena. Jadi si clear itu berfungsi sebagai proteksi tambahan. Dan juga ini teman-teman bisa praktekkan nggak cuma buat motor, tapi juga buat mobil juga bisa. Mobil bisa juga buat lampu sen juga bisa, buat lampu rem juga bisa, buat lampu mundur juga bisa. Jadi semua yang berbahan mika plastik itu bisa kita rekondisi dapat efek basahnya seperti baru dengan cara yang sama, yaitu dengan cara dipilok pakai pilok clear. Teman-teman bisa lihat sekarang dan juga bisa buktikan sendiri nanti kalau teman-teman mempraktekannya. Hasilnya oke banget dan irit banget, jauh irit. Nah, ini kan kelihatan lampu sennya itu udah kayak baru banget, kinclong, udah seger banget, udah kayak ya barang baru lah. Ini barang produksi pertama, kualitas jauh dibandingkan dengan barang ori yang produksi sekarang. Tebalnya, bahannya juga jauh semua. Jadi kalau kita direkondisi dengan cara seperti ini, kita bisa mempertahankan kondisi bagusnya, orisinilnya bisa dapat, kualitasnya produksi pertama juga dapat gitu ya. Jadi teman-teman akan sangat diuntungkan dengan cara seperti ini. Prosesnya mudah dan juga murah, cuman butuh uang beberapa puluh ribu aja, dan itu kalaupun nggak habis si piloknya itu bisa kita buat project berikutnya buat motor-motor yang lain. Gitu teman-teman. Gimana? Oke banget kan hasilnya? Oke lah ya. Oke teman-teman biker semua, itu tadi video bagaimana kita cara memanfaatkan aksesoris motor yang orisinil, yang second, dan kita sulap menjadi lebih kinclong lagi, jadi tampak baru lagi, tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang besar, seperti yang saya alami, seperti yang saya lakukan di project Honda Win yang saya sedang bangun. Mudah-mudahan teman-teman biker semua suka dengan video ini, menjadi inspirasi dan bermanfaat, dan kalian bisa bantu channel Bikers ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya di channel Bikers ini dengan video-video yang mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih bermanfaat, lebih inspiratif, dan lebih keren lagi. Sampai ketemu dan salam roda 2.